Revolusi mental adalah satu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia ini menjadi manusia baru yang berhati putih. Parameter pro lingkungan harus jelas serta dijalankan secara jujur dan transparan. Kemana gerangan revolusi mental itu? Negara kita itu sangat kekurangan SDM yang mempunyai skill yang tinggi. Literasi itu mengalami perubahan definisi sebenarnya. Dulu yang disebut literasi itu adalah kemampuan baca tulis. Wow, ternyata inilah perbedaan antara mental bekerja orang Indonesia dan mental bekerja orang Jepang. Tanpa revolusi mental, kita tidak pernah akan bisa mencapai cita-cita bangsa kita mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Itu yang perlu kita capai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di forum diskusi tentang revolusi mental 4.0 berbasis kearifan lokal yang bakal ditemani oleh teman saya, Dava. Dia akan memberikan pendapat dan insight tentang tantangan dan harapan revolusi mental 4.0. Boleh kita mulai aja nih obrolan kita? Oke. Membahas tentang revolusi mental, mesti banyak teman-teman yang kurang paham nih. Apa itu sih revolusi mental? Mungkin sering dengar tapi nggak tahu maksudnya. Bisa tolong dijelaskan? Oke, revolusi mental 4.0 ya, di bidang yang industri saat ini. Mungkin kita akan kembali ke basic awal dari revolusi mental itu tersebut. Jadi basic awal dari revolusi mental sebenarnya sudah ada lama. Sejak dari zaman Insinyur Soekarno itu sudah ada. Jadi pada saat masa kemerdekaan itu kan memang para warga kita itu masih memiliki trauma yang mendalam, khususnya dalam penjajahan ini. Revolusi mental saat itu cukup membantu demi membangun negara kita yang baru berkembang tentunya. Dan diusung kembali oleh Presiden kita Joko Widodo pada tahun 2014 lalu, dikarenakan kita masih memiliki karakter yang masih kurang kuat tentunya. Karena itu diusung kembali oleh Bapak Jokowi untuk agar mentalitas kita, karakter kita itu semakin kuat demi beradaptasi dengan di masa depan tentunya. Diusung kembali lagi dengan kita kembali ke revolusi mental 4.0 itu sendiri, di mana saat ini diusung kembali oleh Bapak Presiden kita Pak Prabowo Subianto. Diusung dikarenakan kita memang sudah memasuki industri 4.0 bukan? Betul. Karena itu revolusi mental 4.0 ini merupakan suatu perkembangan dari revolusi mental yang telah digagas sebelumnya. Hanya saja kita bisa bilang bahwa ini adalah upgrade dari perkembangan karakter di era digital saat ini. Seperti itu. Membahas tentang penjajahan yang emang di zaman Pak Soekarno sendiri emang kita pernah dijajah oleh bangsa lain. Benar. Tapi untuk sekarang ini menurut Dava masih adakah penjajahan yang ada dan menyinggung soal itu ya, pemuda yang memang seperti yang kita tahu tuh banyak pemuda yang sudah melek digital tapi bisa dibilang masih krisis. Itu bagaimana? Oke, pertanyaan yang cukup menarik ya teman-teman. Karena begini, jika kita ngomongin soal penjajahan ya, bahkan kembali lagi ke presiden kita yang pertama yaitu Insinyur Soekarno, beliau juga mengatakan bahwa perjuangan mereka itu sebenarnya lebih mudah karena mereka melawan penjajah. Tapi perjuangan kita lah di generasi saat ini yang lebih susah karena kita akan melawan bangsa kita sendiri itu. Dan kita bisa ketahui bahwa mungkin throwback ke generasi sekarang, kita akan ngomongin revolusi mental 4.0 di era sekarang ini. Dimana kita bisa, mungkin aku akan mengambil referensi dari kata data. Jadi di situ mengatakan bahwa sekitar 62% pengguna media sosial, khususnya para generasi muda ini, malah yang membagikan konten yang palsu, hoax di mana-mana itu mereka malah tidak mengolah konten itu, tapi mereka hanya membagikannya secara langsung. Tidak hanya itu, 40% dari pengguna itu juga terlibat masalah di media sosial tersebut. Sehingga dari statement ini kita bisa simpulkan bahwa memang generasi kita, khususnya para generasi muda ini sudah melek teknologi tentunya, tetapi mentalitas mereka, karakter mereka, tanggung jawab mereka dalam bermedia sosial tentunya di era digital ini masih
kurang seperti itu. Oke, dan karena aku pengen membahas soal NU nih, soalnya kan kita mahasiswa dari UNU. Nah, yang seperti yang kita tahu kalau NU tuh punya potensi besar kayak dari Aswaja, ya pondok-pondok kan juga banyak nih. Bener. Tapi banyak yang bilang bahwa NU masih kurang banget dalam di era seperti ini. Itu bagaimana tanggapannya? Jika kita membahas tentang para warga Nahdliyin nih, tentunya mereka sudah memiliki basic seperti Aswaja, pesantren-pesantren di mana-mana, sehingga mereka sudah memiliki fondasi yang sangat kuat. Saya bisa bilang bahwa fondasi dari para warga Nahdliyin ini sebenarnya lebih kuat dari para lembaga yang lainnya. Tapi hanya saja memang jika kembali ke revolusi mental 4.0 di bidang 4.0 tidak bisa mengelak bahwa jika dibandingkan dengan lembaga lain, khususnya di industri 4.0, Nahdlatul Ulama memang kurang bisa cukup tertinggal lah. Kita bisa bilang cukup tertinggal dari lembaga-lembaga yang lain seperti itu. Oke, aku jadi penasaran nih. Menurut Dava tuh ada nggak sih generasi Nahdliyin yang melek juga kayak Dava nih, melek tentang era revolusi mental 4.0? Bicara tentang itu cukup menarik ya, karena begini, jika ditanya seperti itu tentunya ada. Bahkan kami sudah melakukan riset secara nyata, khususnya kami beberapa tim kami itu sudah datang ke Universitas Alma-Ata. Di sana kita tentunya sudah bertemu dengan para Nahdliyin di sana. Dan kita melakukan wawancara seperti pertanyaan seperti apa mereka tahu tentang revolusi mental 4.0 ini dan bagaimana tanggapan mereka tentang korelasinya dengan para Nahdliyin tentunya. Dari yang dapat kami simpulkan ternyata itu mereka juga memiliki pendapat yang sama seperti kami, yaitu memang para warga Nahdliyin itu memiliki potensi yang cukup bahkan besar untuk berkontribusi dalam revolusi mental di 4.0 ini, di mana memang kita sudah memiliki basic yang kuat, memiliki pendirian yang cukup kuat, sehingga tidak menutup kemungkinan kita bisa mengimbanginya dengan teknologi. Tidak hanya itu, mungkin kita bakal ada contoh-contoh nyata, khususnya di dekat-dekat sini aja deh, di Yogyakarta ya. Jadi sudah ada seperti semacam workshop media sosial. Kemarin tuh saya menemukan ada jurnal dari UIN itu yang membahas tentang workshop media sosial itu yang dilaksanakan di pesantren Santi Aji di Bantul sana. Mereka sudah melakukan workshop media sosial seperti ini di kalangan para santri. Oke, kalau kita evaluasi nih, apa sih yang menjadi hambatan dari generasi Nahdliyin itu sendiri untuk berkembang? Nah, ini tadi hambatan dari para Nahdliyin itu sebenarnya sedikit ironi ya, karena begini, hambatan dari mereka itu justru malah mentalitas mereka. Pendirian mereka yang sangat kuat seperti tadi, sehingga mereka itu malah cenderung menolak hal-hal yang baru karena mereka tetap berpendirian teguh terhadap hal tersebut. Maka dari itu seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa memang kita tuh harus berani untuk berubah. Oke, aku penasaran nih, boleh disepil satu harapan dari Dava tentang reformasi mental 4.0 dari NU gitu. Harapan saya khususnya bagi para warga Nahdliyin ya, untuk berani mencoba dan eksplorasi. Berani mencoba dan eksplorasi di sini itu mengatakan bahwa mereka itu harus berani untuk mencoba sesuatu yang baru, tidak harus sama seperti yang apa diajarkan, tidak harus sama seperti apa yang mereka ketahui di pesantren atau bagaimana, tetapi ilmu yang mereka dapatkan itu mereka eksplorasi secara lebih lanjut kembali, sehingga mereka dapat memaksimalkan kembali. Seperti tadi, mereka sudah memiliki pendirian yang kuat, sehingga apa yang perlu mereka eksplor? Digitalnya, revolusi mental 4.0-nya. Revolusi mental sudah dapat, 4.0-nya. Nah, dari sini, para warga Nahdliyin itu sudah seharusnya untuk kembali sadar untuk tidak hanya memiliki pendirian yang kuat, tapi tentunya untuk mengupgrade diri sendiri menjadi yang lebih baik, seperti belajar lebih lanjut tentang hal tersebut. Oke, terima kasih banget Dava yang udah mau meluangkan waktu di diskusi kita kali ini. Cukup senang untuk dan partisipasi ya. Dari diskusi ini kita dapat pengingat nih bahwa kita tuh punya nilai yang layak untuk diperjuangkan. Bener banget. Dan kita harus membangun generasi Nahdliyin 4.0 di mana generasi yang religius, berkarakter dan punya integritas tinggi. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.